Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Oktaviani Harahap dengan NIM 1915401130. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dengan metode suhu basal. Siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda, bisa terjadi antara 23-35 hari. Namun, rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Pada dasarnya, siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase yang diatur oleh 5 hormon di dalam tubuh. Hormon yang dimaksud antara lain, yang pertama estrogen. Hormon yang diproduksi pada ovarium ini sangat berperan di dalam tubuh, terutama pada ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Yang kedua, progesteron. Hormon ini bekerjasama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Selanjutnya, hormon pelepasan gonadotropin atau gonadotropin releasing hormone atau GnRH diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Selanjutnya, hormon lutein atau luteinizing hormone atau LH. Sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Yang terakhir, hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini berlangsung membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari pada bagian bawah otak. Fase-fase dalam siklus menstruasi. Fase pertama atau menstruasi. Fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi selama 3-7 hari. Pada masa ini, lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30-40 ml pada setiap siklus. Fase kedua, praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis, sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Fase ketiga, pramenstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur, membentuk corpus luteum. Corpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Ukur suhu basal tubuh. Suhu basal tubuh merupakan temperatur saat tubuh dalam kondisi istirahat. Namun, ketika masa subur atau saat ovarium melepas sel telur atau ovulasi, suhu tubuh mungkin akan mengalami sedikit peningkatan. Ketika ovulasi, suhu mungkin akan meningkat kurang dari 0,3 derajat Celcius. Tubuh dikatakan telah berovulasi jika selama 3 hari atau lebih suhu tetap stabil di angka tersebut. Namun, akan ada dalam kondisi sangat subur pada 2-3 hari sebelum suhu basal tubuh naik. Cara terbaik mengukur suhu basal tubuh adalah setelah bangun tidur di pagi hari, yaitu sebelum Anda beranjak dari kasur. Ukurlah menggunakan termometer yang diproduksi khusus untuk mengukur suhu basal tubuh agar hasil lebih akurat. Lakukan hal ini tiap pagi dan catat hasilnya agar Anda dapat melihat pola dan memprediksi masa subur Anda. Namun, jangan mengukur suhu basal tubuh ketika Anda sedang sakit panas karena hasilnya akan tidak akurat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.